everybody, welcome back to my channel Rizna TR or Rizna Tiarika with me here Rizna. So everybody, di video kali ini saya akan membahas tentang surat rekomendasi untuk mendaftar di pasca sarjana IPB. Jadi ada yang bertanya di salah satu video yang saya upload di akun YouTube saya itu tentang surat rekomendasi, menanyakan tentang surat rekomendasi. So berkaitan dengan surat rekomendasi ini untuk pasca sarjana itu antara master dengan doktoral itu berbeda, tapi saya tidak not understand more about doktoral ya, hanya tentang master, tapi sedikit saya akan jelaskan juga tentang doktoral. So untuk rekomendasi itu yang kita butuhkan untuk master ada tiga surat rekomendasi. Minimalnya untuk surat rekomendasi itu yang memberikan kita surat rekomendasi pendidikannya S2 minimalnya. Selebihnya sih boleh S3 atau profesor, itu lebih baik lagi, tapi minimalnya 3 untuk untuk master. Dan untuk doktoral sepertinya juga 3 mereka surat rekomendasinya, dan minimal pendidikan sang pemberi rekomendasi itu S3 untuk melanjutkan studi di IPB ya. Untuk surat rekomendasi ini itu kalau bisa Anda meminta kepada orang atau atasan atau dosen yang memang kenal dengan Anda. Kenapa? Ada beberapa aspek yang harus diisi dalam surat rekomendasi itu, dan sulit gitu untuk dikarang-karang mengenai kualitas Anda sebagai calon yang akan melanjutkan studi ini yang diberi rekomendasi seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya membuka dulu ya lembaran-lembaran lama, arsip saya yang dulu tentang rekomendasi, karena masih ada ya. Dulu kan saya juga mengapply itu atau tes S2 itu lewat online, jadi berkasnya ya pastinya hanya menggunakan dibuat di foto atau di scan dalam bentuk PDF dan dikirim. Oke, saya lihat dulu ya, di sini ada beberapa kumpulan berkah, jadi saya buka dulu di sini. Mana ini? Oke. Ini saya sudah punya salah satu rekomendasi. Jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan studinya di master itu, rekomendasinya utamakan orang-orang atau dosen atau atasan yang memang mengenali Anda. Bagi Anda yang fresh graduate atau baru selesaikan S1 ingin melanjutkan lagi studi di S2 langsung, sebaiknya, dan belum sempat bekerja, sebaiknya Anda meminta rekomendasi itu dari pembimbing atau dari ketua jurusan yang pastinya yang kenal dengan Anda dan selalu berinteraksi dengan Anda sekurang-kurangnya itu. Dan juga menjadi bahan pertimbangan adalah orang-orang yang memiliki relevansi ilmu tetapi dengan yang Anda ambil ya untuk studi nanti. Tetapi kemarin saya tidak sebenarnya dengan studi yang saya ambil, studi master yang saya ambil di PB, dengan relevansi ilmu dari para rekomendator saya itu yang memberikan saya rekomendasi itu nggak ada yang relevan sebenarnya. Memang mereka juga master di bidang sains, tapi tidak sama dengan bidang saya yang saya ambil sekarang. But saya lolos gitu, entahlah. Ada beberapa penilaian dari rekomendasinya. Yang pertama itu hubungan dengan yang diberi rekomendasi. Jadi di sini juga sepertinya menjadi faktor penilaian.
penilaian ya dari kampus. Kemudian yang kedua itu komentar yang wajib diisi oleh si pemberi rekomendasi. Jadi kenapa tadi saya menyarankan Anda sekalian untuk uh, meminta rekomendasi memang pada orang-orang yang mengenal Anda, karena ada yang diisi di sana mengenai kualitas diri Anda di bidang pendidikan, bagaimana untuk melanjutkan studi ini. Jadi ada di sini yang akan dinilai, biasanya kan mereka akan memberikan bahwa dia kompeten, kemudian mampu beradaptasi dengan baik. Dan itu kalau Anda meminta rekomendasi kepada orang-orang yang tidak mengenal Anda, pastinya akan sulit untuk memberikan ini. Bisa saja sih ia memberikan, tapi pastinya itu karangan, dan biasanya sesuatu hal yang dikarang-karang itu akan jelas terlihat seperti itu. Oke, kemudian berikutnya itu ada penilaian kriteria kan, ada penilaian kriteria juga di sini daya kemampuan pendapat secara lisan, kemudian daya mengemukakan pendapat secara tertulis, kemudian kemampuan akademik, daya cipta, kemampuan kemandirian, kemampuan kerjasama dalam kelompok, dan motivasi. Dan ini pastinya ia memang hanya contreng-contreng, tapi yang pastinya memberikan rekomendasi itu harusnya tahu dengan Anda bagaimana. Bisa saja ia akan memberikan semuanya yang paling bagus, contrengnya itu di kolom yang paling bagus, tetapi kan ada baiknya yang fair gitu, yang benar-benar itulah Anda, seperti itu. Oke, kemudian untuk rekomendasi ini itu saja sih. Dan jika Anda sebenarnya tidak ada salahnya juga kalau Anda meminta yang rata-rata yang profesor atau yang doktor, itu lebih baik lagi. Tapi kalau memang Anda juga Anda ingin meminta saja yang atasan atau dosen Anda hanya master, ya it's okay juga sih, tidak ada masalah tentang rekomendasi ini. Sedikit saya membahas tentang rekomendasi untuk doktoral. Saya tidak sure sih tentang ini karena saya tidak memiliki pengalaman untuk doktoral. Insyaallah mungkin kedepannya saya akan memiliki pengalaman if I have any opportunity to continue my study in PhD or in doctoral ya. So maybe later. Tapi sedikit saja ya, untuk doktoral itu sepaham saya yang pernah saya baca kemarin juga, mereka membutuhkan 3 rekomendasi minimalnya dari doktoral, dan maksimalnya pastinya profesor, seperti itu. Everybody, saya kembali dulu ya untuk menjelaskan tadi kan saya menjelaskan tentang bagi mereka yang fresh graduate atau baru selesai menyelesaikan S1 dan langsung ingin melanjutkan studinya, studi masternya gitu. Untuk bagi kalian yang bekerja, misalnya sudah bekerja pada suatu instansi tertentu, perusahaan atau sekolah atau apapun itu, dan ingin melanjutkan studi masternya, ingin meminta rekomendasi, Anda bisa ngambil di atasan Anda untuk satu rekomendasi. Yang penting atasan Anda itu yang mengenali Anda pastinya. Dan itu kan kalau kita meminta rekomendasi untuk studi master ada tiga rekomendasi yang kita butuhkan. Mungkin satu, ngambil dari atasan tempat Anda bekerja, misalnya direkturnya tempat Anda bekerja, atau bagi Anda yang mengajar mungkin bisa ngambil kepala sekolah, bisa itu kita ngambil di sana. Kemudian misalnya juga Anda untuk cari, kan butuh 3, jadi untuk cari pencukupan misalnya kembali ke kampus untuk minta rekomendasi pada dosen pembimbing dulu, atau ketua jurusan, atau juga bisa dekannya Anda waktu lanjut studi dulu, yang pastinya orang-orang yang mengenali Anda seperti itu, yang pernah bekerja sama dengan Anda, atau yang Anda pernah dibimbing lah sekurang-kurangnya oleh mereka. Selanjutnya saya rasa itu ya tentang rekomendasi ini. Saya bingung lagi mau berpikir yang lain tentang rekomendasi. Hanya itu sebenarnya beberapa aspek yang perlu kita ini cari. Untuk terkait relevansi ilmu dengan pemberi rekomendasi, sebenarnya itu tidak masalah, yang pernah saya jelaskan juga tadi.
Kemarin juga sebenarnya secerita sedikit pengalaman. Kemarin waktu saya mencari rekomendasi sebenarnya saya ngejarnya itu yang ini, yang relevansi ilmunya dan juga uh, alumni dari tempat saya tempat saya ngambil ini studi master di IPB. Jadi mereka alumni IPB, saya mengejar itu juga kemarin. Tetapi karena satu dan lain hal, kemarin itu saya sudah sempat janjian dengan dosen untuk saya meminta rekomendasi itu yang apa namanya ilmunya relevan. Tetapi waktu itu udah mutar-mutar jalan kan untuk mencari rekomendasi ini ke tempatnya, ke kompleksnya, dan tidak nemu rumahnya. So kepada bapak saya minta maaf ya, kemarin itu bukannya saya apa namanya mengingkari janji atau tidak, saya sebenarnya udah jalan ke sana, udah putar-putar dan sebagainya nyari rumahnya bapak, tapi saya tidak ketemu gitu. Dan saya untuk menghubungi bapak juga agak takut-takut, dan saat itu juga kondisinya pandemi, saya takut kalau ke rumah dan membawa apa dan sebagainya itu. Jadi saya karena sudah lama berputar-putar saat itu memutuskan untuk balik, dan ya seperti itulah. So itulah sedikit pengalaman pribadi mengenai apa namanya pencarian rekomendasi kemarin. Dan bagi anda kalau misalnya ingin meminta rekomendasi, sebenarnya menurut pengalaman saya untuk studi master tidak perlu harus yang relevan banget dengan ilmu yang anda ambil sekarang. Yang penting mereka adalah orang-orang yang mengenali anda seperti itu, yang bisa memberikan apa namanya mengisi apa ini komentar, memberikan komentar tentang diri anda dengan sebaik-baiknya sehingga punya nilai jual gitu. Ya dalam bahasa bisnisnya seperti itu, punya nilai jual, sehingga ketika para penilai dari institut tempat kita ngambil yaitu IPB itu bisa menilai bahwasanya ini memiliki potensi gitu untuk melanjutkan studinya seperti itu. Oke everybody, so saya rasa cukup penjelasan di video kali ini. Jika anda memiliki banyak komentar atau memiliki pertanyaan lebih lanjut yang anda rasa masih ganjal, silahkan saja tanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalnya pertanyaan anda hanya perlu dijawab di kolom komentar, saya hanya akan jawab di kolom komentar. Jika perlu penjelasan lebih jauh, insya Allah saya akan buatkan lagi satu video seperti ini. So everybody, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk anda. Dan bagi anda yang ingin sedang ancang-ancang untuk mengambil studi master di IPB, saya doakan semoga anda lulus di tahun ini, dan semoga anda bisa comfortable nanti kalau ingin melanjutkan studi. So everybody, thanks for watching my video. We'll begin next video and bye bye.